4 sore tepat nih, kita kembali lagi ketemu dalam acara Nina Nugroho Solutions dalam live Instagramnya Nina Nugroho Store. Nah, wow, sudah ada yang langsung bergabung. Terima kasih mbak-mbak semuanya, para viewers yang luar biasa nih, yang udah siap-siap setiap jam 4 sore ya. Iya. Hari ini kita akan sama-sama ngobrol nih Mbak semua tentang toksoplasma di tengah kita. Narasumber kita adalah Insinyur Haji A. Juanda. Beliau adalah IFAD Riau atau International Fund for Agricultural Development, kemudian Dinas Peternakan Kabupaten Bogor, kemudian juga peneliti pengaruh torch terhadap gagal hamil, sulit hamil, syaraf otak, syaraf mata, dan syaraf gerak, dan juga pendiri dari Aquatreat Terapi Indonesia. Nanti kita akan sama-sama ngobrol dengan beliau terkait dengan fenomena tokso nih. Seperti kita sama-sama ketahui ya, kemarin kita sangat berduka sekali karena kehilangan sosok desainer berbakat Indonesia, yaitu Barli Asmara, di mana ternyata penyebab dari Barli Asmara meninggal adalah menurut kerabatnya terjangkit virus toksoplasma yang sudah menyerang otak gitu, yaitu radang otak, penyebabnya adalah virus tokso. Nah, ternyata itu ini banget ya Mbak semuanya ya, sangat berbahaya gitu, karena memang sudah mengganggu kualitas hidup manusia dan juga pastinya berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kematian. Kemarin juga Olga Syaputra, salah satu artis berbakat Indonesia, juga meninggal karena virus tokso ini, viewer semuanya. Nah, nanti kita sama-sama bahas ya sebenarnya bagaimana sih fenomenanya, kemudian juga apa sih penyebabnya dan bagaimana penanganannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau nih, Insinyur Haji A. Juanda. Mbak semua juga boleh mengajukan pertanyaan seputar temanya adalah toksoplasma di tengah kita. Nanti 2 pertanyaan terbaik akan kami pilih untuk kemudian kami berikan hadiah dari Nina Nugroho Store. Nah Mbak, hari ini saya seperti biasa menggunakan busana dari Nina Nugroho Store. Kali ini ada tunik nih Mbak, gimana ya ke bawahnya ya, tuh sampai panjang ke bawah tunik Nina Nugroho. Ini ada aksen flapnya, ada list di sini, kemudian ini ada bisa bukaan karena di dalamnya juga bisa busui friendly. Kemudian ada ini nih khasnya Nina Nugroho, double manset. Ya nanti dicek-cek aja ya produknya Nina Nugroho ya, untuk tahu nih apa-apa aja sih koleksinya gitu. Oke, kita coba undang beliaunya untuk sama-sama ngobrol dengan kita. Makasih sekali lagi Mbak semua yang sudah bergabung. Wah, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Mbak Nina. Oh, ditemani Mbak Dokter. Ini Mbak Dokter apa Ibu Dokter? Mbak. Iya, ditemani Mbak Dokter Amalia nih. Walau saya sudah menjelaskan kepada semua, kita hari ini izin akan ngobrol-ngobrol seputar toksoplasma di tengah kita gitu. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol mau tanya kabarnya Mbak sama Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Oh iya, alhamdulillah kabarnya sehat. Hari ini masih berkegiatan seperti biasa gitu. Alhamdulillah. Iya, Dokter Amalia ini putri dari Bapak Insinyur Haji Ajuanda ya, gitu yang. Iya, betul. Ceritain dong Dok, sehari-harinya apa nih kegiatannya? Oke, kalau kegiatan, perkenalkan dulu kali ya. Jadi perkenalkan Mbak Nina dan teman-teman yang lagi nonton juga. Saya Dokter Amalia Andani. Saya merupakan putrinya Pak Juanda. Nah, sekarang saya mulai ikut berkegiatan dengan Pak Juanda nih di
Aquater Terapi Indonesia gitu. Jadi saya mulai ikut untuk menerangkan tentang toksoplasmosis ya, tentang TOS seperti itu. Jadi ikutlah keluar kota dan ikut live streaming juga setiap kalau di Aquater Terapi biasanya kita ada kegiatan rutin live streaming biasanya hari Sabtu. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya, aku penasaran ini Pak Insinyur Haji Juanda ini kalau misalnya live streaming atau saya lihat di Instagramnya sama siapa ya? Pak cantik banget. Iya, Masya Allah, luar biasa. Iya, Pak boleh diceritakan sedikit Pak tentang Aquater Terapi Indonesia Pak? Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Aquater Terapi ini berdiri tahun 2000 ya, 2000 setelah penelitian. Jadi setelah penelitian kami melayani masyarakat setelah jelas penelitian dari 96 sampai 99. Karena mengingat bahwa istri saya kena infeksi, terutama istri saya pada kasus kehamilan ya. Sehingga saya selama 5 tahun kita berpetualang untuk mengobati TOS ini dengan tentu ketika ada virus, parasit, bakteri kita ke dokter. Saya pun sama ya ke dokter mulai dari Bogor sampai di Jakarta ya mengobati TOS tadi. Tetapi selama 5 tahun ternyata tidak pernah turun, tidak ada perkembangan yang berarti ya. Sehingga saya meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, 5 bulan. Nah, terus kita berusaha, terakhir kali di Jakarta salah seorang profesor di salah satu rumah sakit sana, karena setiap 2 bulan bidar selama 1,5 uji lab tidak pernah turun karena TOS-nya sangat tinggi sekali. Jadi saya TOS-nya IgG lebih dari 3.200 padahal IgM negatif. Kemudian CMV-nya 1.600, IgM negatif juga. Begitu berbeda CMV di bawah 100. Nah, karena tidak pernah turun-turun setelah 16 bulan pengobatan, setiap 2 bulan darah tidak pernah turun. Saya tanya, dokter mohon maaf ini kenapa saya TOS dalam tubuhnya tidak pernah hilang ya, dengan obat yang bagus, mahal ya, lama pengobatannya. Nah, alhamdulillah di situ akhirnya dokter menjawab, Pak Juanda terus terang bahwa TOS cuma ada obatnya. Jadi ibu-ibu di sini pemirsa ya, baik penyerang saraf otak, kemudian yang ibu hamil ketika kenapa tidak pernah sembuh-sembuh ya, kan kita tidak pernah dapat informasi yang sesungguhnya ya. Sesungguhnya bahwa TOS ini belum ada obatnya, sehingga terus kita berjuang terus tanpa ujung ya, akhirnya gagal, meninggal, akhir cacat. Nah, ketika ada TOS ini, toxorubella saya khusus tokso ya kita bicarakan sini, ada 3 hal yang dihadapi. Pertama, tokso atau TOS ini menyebabkan gagal hamil. Kedua, sulit hamil. Ketiga, ini menyerang saraf mata gerak ya. Maka untuk saya sangat menyesal sekali ketika ada putra Indonesia yang terbaik ya meninggal akibat tokso. Karena saya belum ada link ketika almarhum Olga ya, kemudian kepada ini yang juga ada akses juga. Kemudian baru-baru saja ya, baru-baru ini sangat menyesal sekali saya. Harus bagaimana nih mereka kenal sama saya ya. Karena kasus tokso ini kita sudah menangani pada saat kota udah banyak sekali. Contoh ada Iqbal di Solo ya, itu pun percis tidak ada beda dengan Olga Saputra almarhum, dengan kejang-kejang akhirnya hilang ingatan ya, kepala yang sangat sakit, dijeduk-jedukan bahkan dijenggut-jenggut ya, akhirnya dia hilang ingatan. Nah, saat seperti tergeletak seperti itu setelah pengobatan medis tentunya ya, sudah bapaknya udah pasrah ya, udahlah bawa ke rumah, kita tinggal kematian saja. Tapi disitulah Allah mempertemukan dia dengan saya di Yogyakarta ya, di 18. Kemudian pamannya itu ikut seminar kami, silahkan saya berikan obat, silahkan. Itu pun pemikiran saya dengan kasus yang sangat berat itu paling juga 36 bulan, tapi ternyata tidak. Allah berikan yang luar biasa pada Iqbal. 3 minggu minum obat itu Pak Juanda, Iqbal udah pulih kembali, artinya udah ingat, kemudian udah cukup bagus ya. Kemudian 2 bulan lebih bagus, 3 bulan udah bagus, udah ini. Akhirnya dia semester 4 terhenti karena ada penyakit ini. Bulan 5 kemudian di kuliah, pas sambung kuliahnya, alhamdulillah selesai sehat, kemudian sarjana, udah lama itu. Kemudian itu sebelum Olga meninggal tuh ya, sebelum Olga meninggal. Kemudian juga ada Mala di Bogor, itu pun sama sebelum Mala di Bogor, SMA kelas 3 tiba-tiba kejang-kejang, kemudian hilang ingatan. Itu dirawat di rumah sakit Selbat di Bogor itu
saya lihat udah kurus sekali dan udah ngomongnya udah tidak udah ngaco, nggak nyambung sama sekali, sama ibu nggak kenal, sama bapak nggak kenal, apalagi sama kita. Nah itu pun kita obati dan alhamdulillah ya sembuh, sehat semua, sekarang udah sarjana juga. Kemudian ada juga di Aceh anak ibu ini, dokter ini, suami salah seorang profesor dari dosen unsia juga sama SMA juga, tiba-tiba hilang ingatan, kemudian di lockdown sudah kurus sekali, kemudian datang ke Jakarta, tujuan bukan sama saya, ya ke Jakarta, saya sama besar. Nah di sana pun diceritakan, ibu kalau membuatin talk show, ibu akan capek, ya, akan buang uang yang banyak, ya, dan tidak akan sembuh karena belum ada obatnya. Dia dokter tersebut memberikan kartu nama saya, silakan coba telepon Pak Juanda. Alhamdulillah ketemu sama saya, walaupun saat itu saya tidak menemui karena saya sibuk. Tapi dia nangis terus, ya saya oke, besok saya di Jakarta, silahkan jam itu kita ketemu. Alhamdulillah ketemu, kemudian kita berikan obat, saya cerita, kemudian dibawa ke sana, ya dua minggu, kemudian masih tetap di rumah sakit, tapi apa namanya tidak ada perubahan. Kayak saya bilang, pulang ke rumah, saya pulang, minum buat saya. Alhamdulillah diminum pas saya tugas ke Aceh, karena kita aquaterapi ini udah 27 provinsi di Indonesia ini, udah banyak sekali ya. Kemudian minum 2 bulan, subhanallah dia udah sekolah, udah masuk sekolah sembuh. Dan sekarang udah sarjana juga, udah selesai. Jadi hal-hal seperti ini tentu harus diperluas masyarakat bahwa dokter bisa diobatin, bisa sembuh. Walaupun secara akademis, secara dokter belum ada obatnya, belum ada obat yang mampu untuk memutuskan parasit. Maka betul kata Allah, penurun penyakit, aku penawarnya, ketika kamu sakit, aku yang menyembuhkan, kata Allah SWT. Ini mungkin Allah berikan kepada saya dan untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia. Jadi yang udah mencicipi atau memanfaatkan kami, bukan 100, udah cucu saya itu udah ribuan. Ya, mulai Aceh sampai Papua, karena hamil lapor, lahir menjadi cucu Pak Juanda. Alhamdulillah dari awal saya data itu betul simpan, karena untuk kedepannya saya minta pada Allah, ini sebelum ada ini saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini ada yang bisa meneruskan, ya. Nah, harapan saya ini harus diangkat oleh seorang dokter. Saya kan sarjana peternakan, ya. Tetapi data yang buat betul-betul akurat dan tersimpan baik. Harapan saya Dr. Amalia ini bisa meneruskan nanti, kemudian jenjang pendidikan tingkatkan seorang ahli, ya. Baru mungkin nanti orang melek nanti ya dengan kasus bergara kita punya data begitu. Iya betul Pak, luar biasa sekali. Memang kita juga perlu menyadari bahwa ini sesuatu yang ada di tengah kita, toksoplasma ini, atau lebih luasnya ke TORS ya Pak ya, dan berbahaya gitu. Itu diterima dulu, kemudian juga memang belum ada obatnya, tapi aquatreat ini bisa menjadi pilihan ya Pak untuk menyembuhkan hal-hal yang terkait gagal hamil, kemudian sulit hamil, syaraf otak, syaraf mata, syaraf gerak, dan itu udah banyak sekali studi kasusnya lah ya, pengalamannya untuk menyembuhkan banyak orang. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya. Pak, kembali lagi nih Pak, beberapa hari lalu kan dunia fashion Indonesia kehilangan salah satu desainer terkemukanya nih Pak, Barli Asmara ya, karena toksoplasma, karena sudah ada pemberitaannya bahwa beliau berpulang disebabkan oleh radang otak yang disebabkan oleh virus tokso gitu. Nah, sebenarnya apa sih toksoplasma ini supaya viewers di rumah bisa lebih jelas gitu, dan kemudian benar nggak sih ini berasal dari kotoran binatang, khususnya kucing dan burung gitu Pak? Dan dokter, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan. Oke, mungkin cara kita saya serahkan sama anak saya dulu ya. Sama anak dulu, coba silakan dokter. Oke, tadi kan udah disinggung ya, toksoplasma. Mbak Nina mungkin baru dengar sekarang nih. Apa sih bedanya? Kenapa ada dua hal yang disebutkan? Apakah bedanya? Jadi toksoplasmosis itu dia masuk dari golongan TORCH itu. TORCH ya. Jadi TORCH itu toksoplasmosis ya, toksoplasma gondii, O-nya others atau infeksi lain, R-nya adalah rubella, lalu C-nya ada cytomegalovirus, dan ada H-nya adalah herpes simplex virus. Nah, dia gabungan antara parasit dan virus gitu. Dan antara parasit dan virus ini dia cara penularannya beda-beda. Nah, sekarang kita bahas yang toksoplasma dulu ya. Toksoplasma gondii itu dia kan tadi saya sebutkan bahwa dia adalah parasit. Dan disebutkan kalau orang awam itu
khasnya dengan virus kucing karena memang dia ini dominannya itu ada di dalam tubuh kucing gitu. Jadi misalnya cara penularannya itu misalnya nih ada orang yang memelihara kucing ya, kucing piaraan ya, lalu misalnya dia jarang untuk membersihkan kandangnya atau tidak pernah divaksin, tidak pernah diperiksakan ke dokter hewan. Nah, lalu setelah dia bermain bersama kucingnya, dia lupa untuk cuci tangan, ya kan? Ketika lupa untuk cuci tangan, dia langsung masak, dia langsung makan, masuklah itu telur dari parasit tersebut. Gitu. Bisa juga misalnya pada kucing liar. Nah, jadi dia memang banyak pada kucing liar ya. Pada kucing liar ya yang tidak pernah kita tidak pernah diperiksakan sama orang lain untuk kesehatannya dan dia terinfeksi oleh Toxoplasma itu. Nah, kita kontak dengan kucing tersebut, kita lupa cuci tangan, langsunglah kita pulang ke rumah, masak, makan, masuklah telur dari parasit itu ke dalam tubuh manusia. Nah, itu secara ininya ya, dari binatang peliharaan atau kucing tadi. Nah, bisa juga dari misalnya kucingnya tadi kan buang kotoran, misalnya itu di rumput ya, di tanaman atau di mana. Tanamannya ini nanti rumputnya ini dimakan oleh sapi atau binatang ternak, kambing, ya domba seperti itu. Ujung-ujungnya binatang ternaknya dimakan oleh manusia ya. Nah pada saat kita mengkonsumsi daging kita juga kan nggak yakin ya, maksudnya ini udah 100% bersih atau bebas dari penyakit kan nggak tahu. Ya kan, apakah kita membersihkan dagingnya sudah bersih? Ya kan tidak tahu juga cara masaknya, bagaimana tingkat kematangannya seperti itu. Masuklah nanti ke dalam tubuh manusia. Nah, tubuh manusia yang makan daging-dagingan ini atau misalnya buah dan sayuran yang terdapat parasit tadi itu akan masuklah ke dalam tubuh manusia, itu usia dewasa, muda ya, anak-anak sekalipun. Pada saat masuk ke dalam tubuh manusia ini, dia akan tersebar ke organ-organ tubuh manusia melalui darah, gitu. Nah, pada Toxoplasma ini, dia itu target organnya itu pertama ada otak, ya, otak, plasenta, dan juga mata, ya kan. Nah, jadi kalau pada sistem reproduksi juga bisa berpengaruh. Nah, pada kasus yang kita khususkan di sini kan pada kasus yang otak, ya. Nah ini dia kenapa sih kok bisa lewat sampai ke otak? Nah pada saat tubuh ini kemasukan oleh parasit tadi, dia akan berkembang, seluruhnya akan menetas, ya akan menyebar ke seluruh tubuh melewati sawar otak darah atau blood barrier. Di antara darah dan otak itu ada perbatasan. Nah ditembuslah sama si parasit ini, masuklah dia ke dalam otak manusia. Pada saat otak terinfeksi ini akan membentuk macam-macam, bisa membentuk abses, macam-macam. Pada saat dia terganggu, kan bagian otak itu banyak ya, fungsinya juga macam-macam. Ibaratnya dia adalah mesin ya. Nah, jadi di mesinnya ini ada banyak bagian. Pada saat bagian A dia terganggu, maka misalnya akan terjadi gangguan motorik atau kognitif atau misalnya daya ingat seperti itu. Maka itu pun akan terganggu ya. Nah, lalu selain itu pada kasus yang mata. Nah, pada mata juga dia bisa menyerang, dia bisa menyebabkan adanya peradangan pada mata dan akhirnya bisa berujung pada kebutaan. Gitu. Jadi awalnya mungkin ada sedikit halangan, jadi seperti pandangannya itu terhalang oleh sesuatu hingga akhirnya lama-lama buta satu, lama-lama bisa dua-duanya melalui kebutaan seperti itu. Nah, itu pada kasus otak ya, mata. Lalu kalau misalnya pada ibu hamil, bagaimana? Kok bisa ya dia bisa menyerang pada ibu hamil dan anaknya juga bisa ikut kena? Nah, itu karena pada saat ibunya terinfeksi, ya atau semua manusia itu kan punya antibodi ya. Antibodi salah satunya ibu hamil juga punya antibodi. Nah, antibodinya ini yang bertemu dengan parasit atau Toxoplasma ini, dia akan tembus lewat ari-ari atau plasenta. Tembus lewat ari-ari atau plasenta yang memberikan makanan kepada janin, otomatis janin juga akan mendapatkan parasit tadi atau antibodi yang sudah berikatan dengan Toxoplasma tadi. Dia akan mengganggu pertumbuhan janin. Nah, pada janin ini dia akan mengalami apa? Jadi semakin usianya itu dia semakin kecil, janinnya itu, dia tingkat infeksiusnya semakin tinggi gitu. Dan semakin besar tingkat infeksiusnya akan rendah, tapi dampaknya itu bisa ada misalnya tadi
gangguan pada perkembangannya, nanti lahirnya itu misalnya kepalanya besar atau hidrosefalus ya. Lalu bisa juga ada gangguan pada pengapuran pada otaknya, lalu kelainan pada tapi bisa tampak. Jadi pada saat anaknya lahir seperti baik-baik saja, tapi pada saat dia tumbuh kembang kok jadi ada kelainan-kelainan gitu. Jadi misalnya menyerang minimal pada matanya seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya pada ibu hamilnya sendiri bisa terjadi misalnya keguguran ya. Lalu misalnya bisa terjadi juga meninggal dalam kandungan. Jadi kalau keguguran itu di bawah 20 minggu, kalau meninggal dalam kandungan itu biasanya di atas 20 minggu gitu. Jadi usia 7 bulan, 6 bulan tiba-tiba bayinya meninggal di dalam kandungan ibunya. Seperti itu. Jadi dampaknya itu sangat luas sekali ya pada manusia. Mungkin pada kasus yang lagi booming ini, pada kasus Barli Asmara itu menyerang pada otak gitu. Dan dia itu bersifat bisa tidak bergejala. Nah, pada orang dengan imun sistem yang bagus itu bisa saja tidak bergejala gitu. Tapi misalnya pada imunnya yang rendah itu dia bisa muncul gejala-gejalanya. Makanya kalau misalnya semua orang terinfeksi tokso ini harusnya kan rumah sakit penuh dong, tapi kok rumah sakit gitu-gitu aja kan. Nah, karena tubuh manusia itu punya imun sistem gitu, punya imun sistem yang berfungsi untuk melawan penyakit, makanya dia hanya tidak bergejala. Lalu kenapa manusia ini perlu mawas diri terhadap virus ini? Karena kalau dari tingkat angka kejadiannya di Indonesia itu sendiri bisa mencapai 80% kalau berdasarkan penelitian angka infeksiusnya. Pada ibu hamil juga bisa mencapai seperti itu. Tapi itu tadi karena tidak ada gejala, kadang orang kan tidak mau memeriksakan atau tidak mengalami kasus-kasus yang mengerikan seperti itu, jadinya ya tidak aware lah terhadap kasus toksoplasmosis atau TOS ini. Gitu. Jadi kalau tokso seperti itu. Gitu. Kalau misalnya temennya tadi kan ada parasit ya. Kalau virus itu dia penyebarannya seperti coronavirus nih. Jadi dia lewat hubungan droplet atau cairan yang misalnya pada saat orang berbicara akan muncul dropletnya, lalu bisa lewat hubungan suami istri, lalu lewat ASI, darah seperti itu. Itu virus ya. Jadi dia beda karakteristiknya. Tapi sama, si TORS ini dia akan mengganggu tadi saraf otak, lalu pada kehamilan, pada laki-laki pun bisa menyebabkan kelainan pada spermanya, seperti itu. Jadi bisa mengakibatkan kemandulan juga. Jadi banyak, tidak hanya pada laki-laki, bisa juga pada perempuan, bisa pada usia muda, dewasa, balita, dan anak-anak seperti itu. Mungkin seperti itu ya dari saya. Iya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ya, ya Bu Ina ya, luar biasa memang TOS ini. Karena saya merasakan 5 tahun cukup pelitnya nih. Aduh, mau kemana saya nggak tahu lagi ya. Karena kalau kita udah seorang pakar, seorang profesornya TOS, belum ada obatnya, kita mau kemana lagi ya. Nah, maka kenapa saya harus tangani TOS? Padahal saya juga sebagai pegawai negeri waktu itu ya, tentang pegawai negeri, tetapi saya ketika itu memilih harus mana yang saya ambil nih ya. Nah, karena mengingat bahwa ini ketika kena TOS nanti akan mengalami kehidupan saya. Dia akan terus berpetualang terus, pada kesembuhan tidak ada. Maka disitulah sebelum menangani masyarakat, saya penelitian dulu selama 3 tahun, tahun 96 sampai 99 ya. Maka di situ 3 tahun dapat 109 orang. Dari 109 orang, saya ambil dalam buku tulisan saya 91 orang. 91 orang menunjukkan IgG positif, IgG negatif ya. Kemudian yang 8 orang IgG positif, IgG positif. Padahal secara akademis, secara ilmu kedokteran dengan anak saya, ketika IgG positif, IgG negatif tidak perlu terapi, tidak usah diobatin. Nah, kemudian ketika IgG positif, IgG negatif ini harus diobatin. Nah, di lapangan tidak berlaku seperti itu, ya. Seperti contoh misalnya dari 91 orang itu ada istri saya. Dari awal istri saya tokso IgG positif, IgG negatif. Tapi kenapa kok gagal lagi? Nah, disusul dengan semua orang lebih parah lagi, hidrosefalus, mikrocephalus, opalokel, ya, ususnya terburai, ya. Ada di Jakarta ada yang 11, lahir anaknya ini 11, 22, tulang kakinya bengkok. Itu hal seperti itu yang luar biasa. Mereka 5 kali lahir, 5 kali cacat, dan dia tidak diam, dia pengobatan TOS juga. Nah, tetapi kenapa gagal terus? Karena IgM negatif tidak masalah. Pas kesini datang di Bogor ini, oke, saya obatin.
Ternyata ketika pengobatan kita tidak pernah lama pengobatan, ya. Memang mungkin dari pihak medis sangat mahal sekali. Jangankan obatnya, uji labnya aja berulang-ulang, ya, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, karena tidak pernah hilang itu ya. Kita tidak. Kita, saya bilang awal dan akhir saja. Anak pertama saya ukur 3 kali, uji lab dulu, silakan sekali. Setelah pengobatan 3 bulan kemudian juga akan turun dia kalau kita bikin grafik, turun. Nah, bahkan ke bulan ke-7 sudah isolan negatif. Itu dalam penelitian saya ya. Nah, ternyata ketika dia turun atau negatif, baru Allah memberikan hamilnya sehat, lahir sempurna. Itu seperti itu tahun 1999 Allah berikan 100 orang yang sudah lahir sehat, ya hamil lahir sempurna. Sekarang bukan 99 lagi, udah ribuan orang. Karena pasien saya mulai terletak di Aceh sampai Papua. Dan ini betul-betul terdata, ada datanya. Maka saya tawarkan kemarin, silakan mahasiswa mau penelitian ini supaya lebih jelas lagi nanti. Yang kata mereka tidak masalah IgG, bermasalah IgG ini, ya, bermasalah, ya. Nah itu seperti itu. Kemudian sulit hamil misalnya. Mereka yang udah 10 tahun, lahir 20 tahun, akhirnya divonis buta, ya. Ya memang betul. Kalau ada seorang yang anosmia misalnya. Ya mana mungkin seorang ibu, seorang bapak bisa mengambil, terjadi kehamilan karena spermanya nol, ya. Ada seorang pasien, kita ada beberapa catatan itu, ada dari Medan misalnya Pak Sofyan, yaitu selama 14 tahun rumah tangga tidak punya anak. Bukan diam, dia berusaha terus di Medan dengan dokter yang baik 5 tahun. Tidak ada berhasil ke Jakarta yang terbaik 5 tahun juga, bayi tabung gagal. Kemudian Malaysia di Penang, ya, di Penang 4 tahun, setiap tahun ambil bayi tabung juga gagal 4 kali. Kemudian pas diambil spermatozoa ternyata azoospermia, 0 spermanya. Ya padahal yang baiknya 1 kali semprotan itu mengandung 30 sampai 60 juta sperma, tapi dia 0. Jadi divonis Tuhan tidak mengandung anak, betul itu ya. Nah di saat seperti itu ketemu sama saya. Saya bilang setelah ikut seminar, Pak Sofyan, selama 14 tahun Pak Sofyan tahu nggak apa yang saya ceritakan? Saya tidak tahu Pak Jota. Saya belum pernah disuruh Pak. Saya berpikir begini, orang kaya ya, kemudian selalu ke medis terus, dia aja tidak tahu, apalagi masyarakat biasa kan gitu kan. Tapi ketika uji nih positif tinggi semua, dengan positif itu saya ngobatin, kemudian bulan keempat dia turun sesuai kebiasaan yang Allah berikan, bulan ke-7 dia positif hamil ya. Alhamdulillah lahir sehat anak perempuan, setahun kemudian dia lahir sehat juga ada laki-laki. Itu seperti itu. Jadi ini terutama pada saraf otak. Saya data di saraf otak itu yang luar biasa banyaknya. Maka ini harus diketahui oleh masyarakat. Tokso, rubella bisa diobati, bisa sembuh. Ya, saya datanya bukan 1-2 di Yogyakarta ribuan untuk kasus saraf otak saja. Karena ketika saya datang ke Jogja tahun 2000, saya ke sana tujuan untuk cuti kerja sebagai pegawai negeri. Ya, memang orang Jogja ada 23 orang ke Bogor. Nah, pas ke sana dia undang sama pasien saya diundang 23 datang 120 orang. Dari 120 orang itu ternyata 100 orang saraf otak mata dan gerak yang sudah tidak bisa apa-apa. Dia pengobatan 5 tahun, udah 10 tahun, yang migrain vertigo udah 10 tahun. Kemudian kepalanya dia kocak saja, ada matanya tidak bisa dibuka lagi, tremor, ya. Nah, kemudian seperti itu, ya. Tadi ada Iqbal seperti sama almarhum Olga, hilang ingatan sebagainya, ya. Nah, tadi saya nolak, tapi mereka itu menunjukkan Pak Juan betul, kami bukan ibu hamil. Kami kena saraf otak nih hasil labnya. Mereka udah lihat, wah, yang obatnya bukan hanya dokter biasa, dia orang-orang ahli semua. Oke, saya kalau mau begitu, saya sebagai pegawai negeri saya tidak bisa memutuskan, saya pulang ke Bogor dulu. Nah, saya cerita atas saya dikasih waktu Sabtu Minggu waktu itu, bukalah di salah satu di Jogja sana. 3 bulan pertama Allah berikan 80 orang sehat sembuh, artinya torsnya dia turun negatif, kemudian klinisnya hilang, kemudian diteruskan 3 tahun pertama dari 2003 saya rekap 1.500 orang yang sudah sembuh saraf otak mata gerak. Itu seperti itu, kemudian kembang sampai hari ini ya. Mudah-mudahan, jadi saya ingin siapapun saya kehilangan ya gugun gondrong ya, ini kalau lihat saya ya. Nah, masih ada kesempatan untuk bagaimana agar virus dan virus toksol akan hilang dalam tubuh gugun ya.
Nah itu karena saya tidak punya link ke sana ya. Kalaupun sembuh ya pelongo karena otaknya udah dirusak dengan virus ini ya. Maka dengan kejadian ini almarhum yang belum meninggal, mudah-mudahan Allah tempatkan pertanyaan yang baik, yang ditinggalkan beri kesabaran ya. Ini suatu itibar kepada ini. Mungkin kalau tidak ada kejadian itu saya tidak diundang untuk menceritakan ini ya. Dengan adanya meninggalnya mungkin aparat rekan Mbak di sini, saya bisa bicara di sini sehingga ada kesempatan untuk bicara, untuk memberikan ilmu pengetahuan yang Allah berikan. Saya tidak bisa apa-apa. Ini Allah yang berikannya, Allah yang menyembuhkannya, dan data siap. Saya setiap ini data itu hamil lapor, lahir lapor, kemudian dia memberikan fotonya, anak-anaknya, bukan tahun kita banyak dari tahun 2000 udah ada ya. Dan mereka pun harus memberikan informasi, motivasi, dan meyakinkan pada pasien-pasien yang berjalan. Mudah-mudahan untuk seluruh Indonesia ini ya, yang baik kasus yang saraf otaknya ya jangan sampai terulang lagi deh seperti gini ya. Kemudian baik gagal yang belum punya anak nih mungkin seru gagal berulang ya. Dan ibu akan capek ya, gagal berulang, gagal terus begitu ya. Pada lahir bisa lahir, ternyata kok anak saya besar kepalanya, kok pengecilan kepala, kok lunak tulang tengkorak, encephalitis namanya, kok ususnya terburai ya, kok buta matanya, kok tidak bisa apa-apa, lemas ya. Nah itu ada non fisik itu, anaknya autisme, epilepsi, Down syndrome ya, dan kebutaan pada mata. Itu salah satu daripada infeksi toxoplasmosis ya. Begitu Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, luar biasa. Saya sambil membacakan pertanyaan ya Mbak dan ya, Bapak. Boleh. Tadi boleh. Ada pertanyaan, apakah bedanya dengan virus kucing? Mungkin sudah dijawab tadi ya dengan Dokter Amalia ya, jelas sekali tadi pemaparannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Novi Elviandari, katanya, Pak mau bertanya, apa sih ciri-ciri wanita yang mengalami TORS? Bagaimana cara menghindari TORS bagi wanita, dok? Katanya ini ke dokter juga ada. Saya pernah dengar TORS itu dari hewan yang berbulu. Nah, mangga silakan. Untuk Bapak, ciri-ciri wanita yang mengalami TORS, untuk dokter, bagaimana menghindari TORS bagi wanita, katanya. Ini penderita TORS, toxoplasmosis non-spesifik TORS ini. Maka ini yang sangat diperhatikan ya, termasuk saya dulu. Orang-orang tahu tentang toxoplasmosis setelah terjadi, ya, setelah terjadi, termasuk rekan Mbak meninggal, setelah terjadi. Yang gagal hamil pun sama, setelah gugur sekali, 2 kali baru mencari-cari kenapa. Oh ternyata terinfeksi TORS, ya. Nah, kemudian sulit hamil prihatin deh, sampai 20 tahun nggak akan tahu itu ya. Nah, seharusnya pra pernikahan, pra kehamilan lakukan uji TORS, wajib ya. Jangan sampai sekarang hamil kemudian besok kok anak saya gugur, kemudian kok saya gugur, tidak berkembang dan sebagainya. Ciri-ciri non spesifik tidak mendampingi, tapi ketika titernya besar sudah misal di atas 200 seperti di Yogyakarta, mulai ciri-cirinya sering sakit kepala berkepanjangan, maka dia akan ada migrain berkepanjangan ya, habis obat kemudian kambuh lagi, kemudian vertigo itu sempoyongan ya, kemudian sering radang tenggorokan. Ini data dari Jogja nih, sering radang tenggorokan, sering flu berkepanjangan. Nanti otot di belakangnya di sini sakit, saat itu sampai ke belakang saya persediaan, ya, diobatin kok ini nggak sembuh-sembuh. Kemudian nanti kalau orang Jawa gering-geringan, sering kesemutan, ya. Kemudian pencernaannya ada masalah, penyakit apa nggak sembuh-sembuh. Nanti naik ke atas, nanti mata itu mulai ada bintik-bintik, ada serat-serat, ada kunang-kunang, muram, maka muka dia pun terus berusaha. Nanti kalau di foto mata ada eksudat, ada bintik-bintik, ada borok-borok nanti sini. Semakin hari semakin lebar, akhirnya terjadi buta satu. Bahkan dilakukan operasi pun dia tidak membantu. Kita punya data dari operasi diharapkan sembuh, ternyata buta. Ya, nanti yang satu lagi. Nah, kasus-kasus mata ini kita udah banyak mengeluarkan harusnya buta, dia tidak buta. Justru ada beberapa dosen, ya, ada di Trisakti, ada UI Yogyakarta, kemudian ada juga di Depok juga dosen juga, ya, beberapa anak-anak, ya. Yang divonis tidak mungkin sembuh, gini pasti buta di mata, tapi ternyata tidak. Nah, apakah saya ngobatin supaya tidak? Saya ngobatin torsnya saja. Ketika torsnya dia turun, Allah berikan kesembuhan seperti itu. Nah,
Itu jadi tanda-tanda non spesifik, tidak menunjukkan gejala ketika titernya masih kecil. Oke, dokter, ibu dokter. Tadi cara menghindari atau mencegah dari infeksi TORCH ini ya. Betul tadi pada kasus yang baru menikah atau lagi program hamil, memang ada bagusnya untuk melakukan screening TORCH gitu. Jadi supaya kita tahu pasangan kita atau diri kita itu sebenarnya dulu pernah terinfeksi atau beberapa saat ini pernah terinfeksi atau enggak. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan ada IgG dan IgM, jadi kalau imunoglobulin itu ada macam-macam, yang dilihat di sini adalah imunoglobulin M dan G. IgG dia itu sifatnya lampau itu dulu, jadi misalnya pada waktu kecil atau beberapa tahun yang lalu saya pernah terinfeksi TORCH ini. Lalu ada IgM, kalau IgM dia sifatnya itu baru atau misalnya hanya beberapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, seperti itu. Dilihat dari situ. Nah, pada saat proses prakehamilan kita lihat di sini dulu saya mana nih yang positif, IgG-nya atau IgM-nya, seperti itu. Yang bagusnya memang harus dua-duanya yang negatif, seperti itu. Tadi kan ditanyakan bagaimana cara pencegahannya. Untuk pencegahan kita lihat lagi tadi untuk yang memelihara kucing ya, binatang peliharaan, maka cara harus rutin dibersihkan kandangnya, lalu harus divaksin juga, diperiksakan juga ke dokter hewan ya. Jadi rajin juga dimandikan si binatangnya ini gitu. Dan jangan lupa setelah berkontak dengan binatang atau membersihkan kandangnya, langsung cuci tangan ya, sebelum makan cuci tangan, sebelum beraktivitas yang lain harus cuci tangan. Selain itu, pada saat kita membeli daging ya, pastikan pada saat mencucinya itu harus di air yang mengalir ya, jadi supaya bersih, lalu direbus atau dimasak hingga matang gitu. Jadi harus daging yang matang yang boleh masuk ke dalam tubuh kita, supaya parasit tadi si telurnya itu mati pada saat diolah gitu. Lalu pada sayuran dan buah juga perlu dicuci di air yang mengalir sebelum dikonsumsi oleh manusia, seperti itu. Gitu palingnya. Ada lagi, Mbak? banyak pertanyaan. Oke. Iya, silakan, kesempatan baik nih ya. Dok, kayak Bapak tadi kalau haus mangga, kalau mau sambil minum. Iya. Jadi tadi kepada Novi Alfiandari, ada baiknya katanya kalau misalnya sebelum menikah atau sedang program mau punya anak, kalau sudah menikah ya diperiksa TORCH-nya gitu katanya Novi, untuk sebagai tindakan pencegahan. Bukan hanya ke wanitanya tapi ke pasangannya juga, ke prianya juga ya, Dok ya? Berdua. Iya, betul. Periksa ya. Oh, oke. Oke, gini. Itu ketika saya yang dulu tahun 90 dengan saya sekarang sama saja pengertian masyarakat, karena tidak ada edukasi, tidak ada pencerahan ini ya. Ketika istrinya gugur terus 2 kali, 3, 5 kali, si suami itu pasti nyalahin istrinya, gugur istri ya, meninggal istri, cacat istri, seolah-olah suami tidak bersalah gitu. Nah, kenapa? Karena tidak punya pengetahuan bahwa TORCH ini nular ya, nular, terutama rubella CMV dan herpes nular. Lewat tadi hubungan suami istri, lewat ASI dan sebagainya ya. Ketika istri positif virus rubella dan CMV, maka suami pun akan positif. Nah, begitu. Tapi ketika misalnya pas diuji toksonya istrinya 150, suaminya 100. Jadi suami pun tidak bisa nyalahin istri, oh saya tertular, tidak. Jadi toksoplas mostly tidak nular melalui hubungan seksual ya. Dari mana itu suami? Mungkin dari ibunya atau dari makanan yang terinfeksi. Tadi kalau tidak bersih ya. Tidak bersih, jadi dari kucing, dari kucing itu sebenarnya kalau sekarang kan tren pemelihara binatang kesayangan kan. Jadi kalau ingin punya, bagaimana kucing saya apa pulang setelah dengar pajuannya kucing diusir atau dibunuh, tidak usah ya. Kalau betul ingin sayang sama binatang, jadikan tadi binatang itu binatang kesayangan. Diperhatikan baik yang telah diceritakan sama dokter tadi ya. Jadi toksoplas TORCH di sini bahwa suami ketika kena pada suami maka akan mempengaruhi fertilitas, rusak spermanya, gerakannya, jumlahnya, bentuknya ya. Kemudian ada kekentalannya, harusnya kental itu cair. Nah, dan itu bahkan bentuk sperma juga udah sangat dan nanti kalau saya ikut seminar kita secara visual bisa berikan. Jadi maka itulah yang terjadinya sulit hamil ya. Bahkan yang terparah pada sulit hamil itu terjadinya kerusakan dari sperma, jadi azoospermia 0
itu mau datang kemanapun tidak akan berhasil, tidak akan punya anak spermanya, ya. Tapi Allah memberikan kepada kita contoh-contoh ya, sampel-sampelnya itu, dan itu bisa dihubungi ya. Yang Pak Jonda, tolong dong saya mau ngobrol sama yang aja, boleh silakan, ada di Medan, ada di Lombok ya, Mataram, ada di Bali. Nah, mereka pun berwajib untuk memberikan dorongan motivasi ya kepada pasien tadi yang sedang berusaha berikhtiar ya, sehingga saya jadilah manusia yang bermanfaat orang banyak. Nah, kata Allah, sebaik-baik manusia yang ada manfaat orang banyak. Begitu, itu moto saya dari awal seperti itu ya. Itu mungkin Bu. Ya, oke, subhanallah. Baik, pertanyaan selanjutnya ini Mbak dan Bapak dari Dewi Dendang mau bertanya ke Dokter Amalia. Biasanya kalau kita sedang dalam pengobatan medis, katanya dokter melarang untuk mengkombinasi medis dengan herbal, katanya Dok. Mohon komentarnya ya Dok. Oke. Mungkin itu bisa dijawab oleh Pak Juanda kalau dari pengalaman ya, kan ya. Jadi antara obat Bapak dengan obat medis. Betul. Karena saya pun beberapa kali ke seminar ya. Betul. Saya perjalanan ini insya Allah alhamdulillah selalu membimbing saya. Tahun 2000 nih ya, ada seorang seorang peneliti ya, Pak Juanda, obatnya diteliti ya. Saya juga nggak tahu untuk apa. Ya udah silakan di farmakologi itu ya, ada timnya, ada 7 orang. Saya kasih sampel obatnya diambil. Kalau nggak salah 3 bulan dan dipakai mencit-mencit. Rupanya hasilnya itu toksisitas, tingkat keracunan pada tubuh. Jadi hasilnya tingkat keracunan pada tubuh 0%. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap organ tubuh. Ya, obat ini bagaimana sih ke ginjal, ke jantung sebagainya? Ternyata justru obat ini dapat membantu penyembuhan penyakit lain. Jadi obat saya tidak usah masalah ketika ada seorang dokter, jangan minum. Mungkin karena saya tidak usah khawatir obat kita. Obat kita udah diberikan sampai 25 tahun sebenarnya ini. Ya tidak ada masalah. Nah, kan diperkuat dengan pengujian, maka kedepannya mungkin Amalia akan lebih detail lagi sehingga obat ini bisa digunakan sama dokter kandungan, dokter saraf, dokter mata, dokter anak, dokter kulit dan kelamin, itu yang berhubungan dengan kami ya. Jadi untuk saya ketika misalnya ibu, justru kalau saya dari tahun 96 kita kan udah tahu bahwa ini belum ada obatnya, ngapain buang-buang duit saja? Saya bilang, udah ikutin saya. Tetapi kita bukan anti dokter. Setelah tosnya dia turun negatif atau turun di bawah ambang mata, kita kan perlu dokter, perlu vitamin, anti mual, USG, lahir pun dokter. Nah itu ya, jadi beda di situ. Jadi ketika kan kalau kasihan kalau tidak diterangkan kepada masyarakat. Dia terus minum obat, padahal obatnya tidak ada manfaatnya, tidak berfungsi. Jadi kalau ingin tahu berfungsi, kan sembuh tidaknya udah tidak main-main tunjuk. Ibu udah minum 5 bulan, ibu sembuh, tidak begitu. Sembuh tidaknya dengan lab, awal dengan lab. Berapa kali ukur? 5 kali ukur, uji lab dulu, ternyata positif. Nah setelah pengobatan harus dikontrol dengan lab juga, turun atau tidak, nah, gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau nanti berobat kami justru kita tidak menggunakan antibiotik. Karena kita udah terbukti udah 20 tahun ya. Jadi kisah-kisah ini kisah-kisah aktif menangani seru. Jadi dari berbagai gejala itu kita udah ada ya. Udah 5 kali hamil, 5 cacat. Ada di Jogja 5 kali hamil juga, anaknya hidrosefalus. Yang kedua berobat lagi, yang beransefalus. Bahkan tidak punya tidak punya anus dan kelamin 5 kali berturut-turut ya. Nah saya lihat dia pun sudah ngobatin tosnya ya, bagaimana mau hamil, tosnya IgG sangat tinggi sekali, memang IgG negatif, maka saya obatin tuh IgG. Tapi setelah IgG turun, bulan kelima hamil, minum obat, lahir kembar anaknya ya, di Ibu Rohani, Ibu Lestari Poniran di Yogyakarta ya. Jadi saya punya cucu itu kembar anaknya ya. Jadi hal-hal itu yang mungkin kalau sini kan tidak bebas yang ngomong di sini. Nanti kalau pas seminar saya semuanya saya terangkan di sini ya, sehingga tidak ada yang ini. Maka mungkin karena saya bukan dokter, seorang sarjana peternakan, seorang peternakan itu kan. Tetapi ilmu Allah itu sangat luas ya. Ilmu Allah sangat luas ya. Jadi memang tepatnya saya harus sama dokter. Mudah-mudahan doakan ya Amalia, dokter Amalia ini bisa nangani ini ya.
bahkan bisa nelitinya, bisa jenjang pendidikannya ditingkatkan lagi, gitu kan. Nah, sehingga nanti di Indonesia ini saya yakin nanti akan diburu sama pasien-pasien anak saya ini, ya. Karena ini mereka yang ke Singapura, Pak, ke Amerika, ke Perancis juga, ada juga yang di Malaysia, di mana belum ada obatnya, ya. Capek kita nang seperti ini, ya. Nah, kita nggak main lama-lama lah, ya. Ada ke Singapura, seorang pejabat negara, anaknya gagal, bahkan dengar saya bukan di sini, dengarnya di Singapura, setel TV Indonesia, ini siapa? Nah, akhirnya cari-cari saya. Dia di Singapura baru 2 kali gugur. Saya bilang, udah capek. Ini belum ada obat. Ikuti saya. Alhamdulillah, satu keluarga itu datang ke rumah saya, kemudian saya berikan pengetahuannya, silakan mulai. Nggak lama tuh. Bulan ke-4 uji lab dia turun, bulan bahkan negatif, hamil, lahir sehat, udah punya 2 sekarang. Jadi ibu-ibu yang sekarang punya kasus seperti itu, kalau lihat Pak Juanda di sini, silahkan buka ya Space Store, Ibu Juanda itu di situ ya. Kita Instagram ada, Facebook ada, WA juga, atau YouTube juga, silakan ya. Jadi kan saya tidak akan ngobatin suatu pasien sebelum ikut seminar. Saya tidak, kalau gimana mohon maaf saya tidak akan ini. Kan saya bukan jualan obat, saya justru pengetahuan yang saya berikan pada dia. Kenapa? Saya merasa dulu tidak punya pengetahuan, ya. Nah, maka harus tahu dulu pengetahuannya, apa itu talkshow, kemudian luar penyebaran sebagainya, ya. Begitu, Bu. Ya, oke. Baik. Kemudian pertanyaan lagi, Mbak dan Pak, dari Indriani Laila. Halo dok, saya mau bertanya, apakah ada tes kesehatan untuk mengetahui toksoplasma ini? Atau toksoplasma ini hanya bisa diperiksa ketika sudah ada gejalanya, katanya. Bagaimana cara kita agar terhindar dari toksoplasma? Tadi terhindarnya sudah dijawab ya dok ya. Pemeriksaannya apa ada tes untuk memeriksa? Oke, jadi untuk pemeriksaan TORCH ini, dia kan saya sebutkan bahwa tidak bisa dilihat dari gejala fisik atau pemeriksaan fisik saja, tapi harus dikuatkan dengan ada pemeriksaan lab ya, pemeriksaan darah. Ya, jadi diperiksa IgG, IgM dari TORCH-nya itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya belum ada gejala tapi pengen cek, ya itu nggak apa-apa, namanya screening. Tadi yang saya sebutkan screening sebelum menikah atau pernikahan atau kehamilan itu dilakukan screening terlebih dahulu. Walaupun dia sebenarnya tidak merasakan gejala apapun, itu bagus dilakukan screening supaya kelihatan bagaimana dia TORCH-nya di dalam tubuhnya itu. Karena tadi ya TORCH itu dia bisa tidak bergejala gitu. Jadi perlu adanya screening. Gitu. Jadi nanti bisa langsung ke laboratorium aja gitu dok untuk minta screening TORCH gitu ya dok? Iya, jadi screening TORCH ini dia pemeriksaan lab darahnya bisa di lab macam-macam ya. Kalau misalnya disebutkan di sini kan nggak ada. Dimanapun lab ya. Namanya uji. Oke, baik. Iya, kemudian dari AA_Ceong, saya mau tanya Dokter Amalia. Oh, sorry. Kemudian Zelshi Indriani, saya sering sakit kepala karena darah tinggi karena sekarang lagi hamil 3 bulan. Bagaimana cara mengobatinya tanpa minum obat karena takut membahayakan janin katanya. Sakit kepala. Oke. Jadi kalau misalnya pada kehamilan itu dia memang ada darah tinggi pada kehamilan ya. Nah, kalau misalnya itu dia ada untuk mengobati darah tingginya itu dia memang memerlukan obat. Nah, jadi darah tinggi itu sifatnya dikontrol, bukan diobati, gitu. Jadi supaya ada obat medisnya, obat darah tinggi untuk ibu hamil itu ada khusus tersendiri, gitu. Jadi dia dampak ke janinnya tidak berbeda dengan obat darah tinggi yang biasa diminum pada saat orang tidak hamil, gitu. Jadi ada obat tersendiri. Iya, mungkin ada tambahan dari gini, tadi kan ada kekhawatiran lagi hamil 3 bulan obat. Nah ya, kita dalam pengobatan itu pertama pengobatan selama berapa? 6 bulan. Ibu pernah 2 kali gugur. Oh ini tokso sekian, kita pengobatan 3-6 bulan. Tetapi bulan ke-4 kita lakukan uji lab. Jadi jangan sia-sia. Jadi udah 6 bulan tidak ada manfaatnya. Dan 4 bulan kita uji apakah dia turun atau naik. Bahkan ketika naik berhenti pengobatan saya, ya.
Nanti dia, tapi Allah tidak akan berikan seperti itu, saya bilang. Nanti akan turun, ya. Nah, kemudian ketika udah turun bahkan negatif, nah, silakan hamil, program hamil. Nah, bahkan ketika positif hamil, dia masih luruskan obat 0 bulan sampai 9 bulan. Jadi, Mbak yang bertanya jangan khawatir. Obat kita ini udah 20 tahun diberikan kepada ibu hamil 0 bulan sampai 9 bulan sampai lahirnya. Bahkan ada setelah lahir minum obat 3 atau 6 bulan. Dari mana? Ketika kan harusnya terprogram 6 bulan atau 3 bulan. Bulan keempat hamil terus atau 6 bulan hamil minum obat lagi. Tapi ada juga pas datang lagi hamil 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Bagaimana? Ya. Nah, daripada tidak diobatin, waktu itu ya udah minum obat saja. Tetapi pas minum obat terus minum lahir, ketika lahir dia punya kewajiban setelah lahir minum obat 6 bulan setelah lahir. Bahkan ada bayinya pun diminumkan dengan dosis tersendiri nanti. Sehingga alhamdulillah pasien-pasien kami dari TOS ini menghasilkan anak yang cerdas dan pintar, ya. Itu bisa datanya nanti luar biasa. Dari tahun 2000 saya tidak bisa jawab. Ternyata sekarang kan ada yang udah kuliah, ada SMA, ya mereka luar biasa, ya, cerdas-cerdas. Jadi nggak usah khawatir dengan obat ini bahwa kita menggunakan hamil 0 bulan hamil sampai 9 bulan tuh minum obat ibu dan anak di situ. Ya minum obat terus, ya nggak usah khawatir juga pengaruh obat kita dengan kehamilan tidak ada, insya Allah. Dan itu tentu kalau ada orang-orang komplain semua, ya kita bukan waktu sedikit dan bukan ratusan, sudah ribuan orang yang sudah lahir, ya. Nah itu seperti itu. Jadi, alhamdulillah itu semua karena Allah SWT. Iya, baik, terima kasih. Dok, ada pertanyaan? Itu Pak, Dok? Oke, ini mungkin yang jawab saya karena saya udah lama di medis. Obat saya tidak ada kontraindikasi dengan obat-obat medis. Silakan saja. Itu udah terjadi tahun 2000. Pak Juanda, saya udah buat, Pak Juanda juga, dokter juga. Oh silakan, nggak apa-apa. Karena obatnya juga sudah tahu saya yang diminum. Ada beberapa jenis obat yang diberikan tahu. Nah, cuman saya bilang obat ini hanya sia-sia saja diberikan. Kenapa? Saya ngomong bukan tanpa. Saya 5 tahun. Baru berapa tahun ibu baru 6 bulan. Lama dengan 5 tahun saya bilang. Saya 5 tahun tidak pernah berhenti minum obat itu, ya. Terus minum obat terus, ya. Nah, jadi dengan adanya akuaterapi ini, selain untuk bisa Allah sembuhkan, tetapi juga menekan biaya yang serendah-rendahnya dalam pengobatan kaos ini, ya. Jadi dengan obat tos kita tidak perlu lagi ya khusus tadi formula tos yang diberikan. Tetapi ketika kita butuh tadi obat tensi, kita kan harus ke dokter, jangan sembarangan, ya. Ketika tos dokter silakan dok, lakukan. Dokter pasien-pasien kita butuh vitamin silahkan, anti mual boleh, darah tinggi silahkan, ya. USG lahir dokter yang laksanakan, begitu. Baik, iya. Tidak terasa ya dokter, Bapak udah 1 jam kita ngobrol, Masya Allah. Iya. Oh iya, udah. Padahal Pak masih banyak sekali cerita tentang TOS ini, ya. Banyak nih. Ya mudah-mudahan nih pemirsa semua di Indonesia ini, ya, bila ibu bapak mengalami gagal hamil, usus hamil atau saraf otak mata gerak, silahkan cari. Setiap provinsi ada, Lampung, Palembang sampai Aceh, ya. Kemudian Bali, NTB, Jawa itu penuh sampai Surabaya, Kediri itu udah ada. Makassar pun sudah ada. Samarinda dan Balikpapan juga ada. Jadi gampang mencari pajanan itu, ya. Mudah-mudahan saya ingin agar ini lebih manfaat lagi untuk masyarakat desa khususnya, ya. Nah, mudah-mudahan ibu terlepas dari penyakit ini, bisa hamil sehat, melahir sempurna. Kemudian yang udah mulai gejala sakit kepala tadi cerita, sering sakit kepala. Nah itu salah satu. Apalagi lagi hamil 3 bulan, tidak ada salahnya untuk uji tos, ya. Uji tos ketika negatif bersyukur alhamdulillah. Tapi ketika positif, nggak usah cari-cari yang lain, ya. Datang aja Pak Juanda, ya. Kemudian datang, mau ikut seminar ikut seminar supaya apa yang menjadi gejala itu terjawab semua, ya. Oke, itu Bu. Baik, iya. Sarannya Pak Juanda dan Dokter Amalia agar kita terhindar dari tokso dan tos supaya viewer semua ini nih bisa menghindari sejak dini nih.
Oh gitu ya. Jadi kebiasaan hidup bersih ya. Jadi ketika tadi kata dokter makan makanan sayur-sayuran apakah boleh dicuci dalam air mengalir supaya apa? Supaya parasitnya dia terurai masuk ke tanah. Kemudian dimasak. Hal dimasak itu harus virus dan parasit ini akan mati di atas 60 derajat Celcius. Jadi harus jangan makan makanan kurang matang ya. Misal sate kurang matang, pokoknya kurang matang ya. Tetapi bukan tidak boleh makan sate. Nanti saudara kita di Bandura marah. Boleh makan sate, bang, pesan sate bang. Tapi yang matang, tunggu sama matang ya. Tetapi itu pun hanya suatu kekhawatiran menurut saya yang kecil. Tapi kalau datang ke Bogor, datang 6 PSK, Pak penggemar sate kiloan. Kalau beli sate 1 kilo atau setengah kilo, kemudian potong gede-gede ditiir ya. Ketika dibakar udah hangus, tapi dalam ternyata masih basah. Mungkin itu yang dikhawatirkan ya. Tapi ya itu, tapi kita ambil baiknya. Jangan makan kurang matang ya. Begitu. Jadi ibu nggak usah. Tetapi ketika sudah kena nih, sudah kena bagaimana nih? Ini yang masalahnya ya sudah kena. Udah ulang, sulit hamil, ternyata. Kan saya bilang Pak Jona dekat dengan ibu ya, gampang sekarang ya, gampang. Jadi bahwa TOS sudah ada obatnya ya, TOS bisa disembuhkan ya. Nanti ibu bisa sharing dengan pasien-pasien saya. Saya persaudarakan orang Bali dengan orang Medan dengan orang Lombok. Saya persaudarakan ya mereka itu sehingga dia sharing asli. Jadi bukan dari Pak Jona kan ini informasinya, dari pasien-pasien lebih lagi nanti. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparannya, informasinya. Mudah-mudahan semakin banyak viewers yang mendapatkan informasinya, semakin banyak juga yang teredukasi, semakin manfaatnya terasa ke sebanyak mungkin orang ya Pak ya, karena tadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat pada manusia lain. Betul. Insya Allah. Iya. Saya ucapkan terima kasih Pak Juanda dan Dr. Amalia untuk waktunya sore hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan, kesalahan dalam membawakan acara ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak untuk viewers. Iya, makasih. Yang tadi belum sempat nonton nih, barangkali ketinggalan di akhir-akhir baru nonton, bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Itu terrecord 1 jam obrolan saya dengan Pak Juanda dan Dr. Amalia. Sehat selalu ya dokter, sehat selalu Pak, supaya bisa terus memberikan sama-sama. Salam hangat dari saya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa. Iya. Kalau misalnya mau ini Pak, mangga silakan, atau mau saya pengumuman pemenang? Ya boleh, paling kita matikan. Mungkin untuk viewers yang belum sempat terjawab pertanyaannya bisa langsung menghubungi ini aja ya, langsung menghubungi Instagram kami ya @aquaterapi.id mungkin seperti itu ya. Karena sepertinya banyak pertanyaan yang belum terjawab seperti itu. Iya, banyak. Ya, mungkin terima kasih ya Mbak Nina ya. Iya, makasih. Ya. Ya, Assalamualaikum Mbak. Ya.